Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Puspita dengan NPM S0120210007 dari kelas APN 1A. Politeknik Setialan Makassar, Prodi S1 Terapan Administrasi Pembangunan Negara 2021. Dengan mata kuliah pengantar kebijakan publik oleh Bapak Adi Hermawansyah, SIP, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan publik atau polisi publik menurut salah satu ahli, yaitu William Endan. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dalam prosesnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus sejalan dengan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat esensi yang luar biasa saat diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengkoordinasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kebijakan publik, William Endan 1994 mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan. Adapun siklus dan tahapan kebijakan publik menurut William Endan, yang pertama yaitu tahap penyusunan agenda, di mana yang dimaksud di sini yaitu para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini, mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu yang ditunda untuk waktu yang lama. Kedua yaitu tahap formulasi kebijakan, yaitu masalah yang tidak masuk ke dalam agenda kebijakan, kemudian ditulis oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang tadi didefinisikan kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, masing-masing aktor dapat bersaing untuk mengumpulkan pemecahan masalah terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan keadilan, pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada akhirnya, salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. Kemudian yang keempat yaitu tahap implementasi kebijakan, yaitu suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan, maka kebijakan tersebut tidaklah berarti, karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan bersaing. Lalu, tahap yang terakhir yaitu penilaian kebijakan, di mana dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat seperti apa dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan. Jadi, dalam prosesnya sebuah kebijakan publik memiliki sebuah tahapan yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga apabila tahapan tersebut hilang salah satunya, maka tentunya akan mempengaruhi kebijakan publik itu sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.